Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk ke bab doa iftitah, ta'awuz dan basmalah. Semana dapatnya lah. Iftitah itu adalah pembuka solat, tapi hukumnya sunnah. Ibarat main bola, sebelum main pemanasan dulu. Maka iftitah itu adalah bentuk janji dan pujian seorang hamba kepada Khaliqnya ketika dia memulai solat. Ada beberapa macam bentuk doa iftitah. Setidaknya setelah kita cari dalam beberapa hadis-hadis Nabi, maka ditemukan ada 10 jenis bacaan dalam doa iftitah. Dalam Fathul Alam disebutkan, ditemukan beberapa hadis bahwa doa iftitah yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Maka bagi orang yang sholat sendiri atau munfarid tanpa imam, semua doa iftitah yang akan kita sebutkan itu boleh diamalkan. Jadi tidak hanya Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira, boleh digabung. Akan tetapi saat kita menjadi imam, hendaklah imam memilih di antaranya. Artinya jangan digabung sebelas-sebelasnya. Cuman disebutkan wa yusannul jam'u bainaha lil munfarid, disunnahkan digabung doa, beberapa doa iftitah bagi orang yang sholat sendiri. Wa imamin maksurina rodina bitakwil, dan imam yang jemaahnya terbatas, yang mereka itu senang dengan doa yang panjang. Jadi kalau kita tahu makmum itu suka membaca yang panjang-panjang, boleh dipanjangkan. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin makmum itu ada yang dia hanya datang untuk sholat, setelah itu dia harus terburu-buru melaksanakan aktivitas dunianya, maka seorang imam tidak boleh egois. Maka dibacanya lah di antara yang menurut dia kuat untuk diamalkan. Itu makanya pernah saya katakan, bagi yang membaca Allahu Akbar kabiro, inni wajjahtu, itu sesungguhnya sudah menggabung dua hadis. Jadi hadis Nabi itu ada dalam bentuk ucapan namanya qauli, ada dalam bentuk perbuatan namanya af'al. Kadang Nabi tak berucap, Nabi juga tak buat, tapi Nabi merestui, namanya takrir. Ketika Nabi menjadi imam sholat, ada seorang pemuda di belakang Nabi yang membaca doa iftitah yang Nabi tak pernah ajarkan. Tak usah ajarkan, ngamalkan aja nggak pernah. Apa yang dibacanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, sampai itu aja. Ketika Nabi memberi salam, dia bilang, siapa yang baca Allahu Akbar kabira maju ke depan. Nabi kok tahu? Salah satu bentuk keistimewaan Nabi kita temui dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi, kitab yang kita baca pertemuan yang lalu. Nabi bisa melihat orang yang di belakangnya sejelas dia melihat orang yang di depannya. Jadi kata Nabi, yang baca tadi itu mari kemari. Anak muda ini ketakutan. Saya Rasul. Kata Nabi, gara-gara ucapan kau itu tadi terbuka 7 pintu langit menyambut sholat kita. Berarti paten ucapan itu. Kalau tidak udah dimarahin Nabi itu, kenapa kau bikin-bikin itu? Gak kuajarkan, kenapa kau bikin-bikin? Tapi hikmahnya hebat.
Di situ kebetulan hadir Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau dia radhiyallahu an berarti hanya untuk Umar bin Khattab. Umar tidak untuk Khattab. Jadi nanti kalau ada baca hadis radhiyallahu anhuma, berarti dua-duanya Islam, ayah dan anaknya. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti Imam Abdullah bin Abbas dan ayahnya sama-sama Islam. Maka di ujung namanya disebut radhiyallahu anhuma. Jadi kalau anaknya saja yang Islam, ayahnya tidak Islam, dalam ilmu hadis ujungnya disebut anhu. Sayyiduna Umar bin Khattab. Sayyiduna Umarnya Islam, Khattabnya tidak Islam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, apa kata Sayyiduna Umar? Setelah ku dengar langsung dari bibir Nabi kalimat itu, yang baca Allahu Akbar kabira yang tak diajarkan Nabi tadi, maka aku janji, aku tidak akan meninggalkan Allahu Akbar kabira di dalam solatku. Itu hadis riwayat Umar. Nah, ada lagi ditambah ibaratnya, inni wajjahtu wajhiya sampai habis. Itu riwayat Sayyiduna Ali. Ya, Sayyiduna Ali. Jadi siapa yang membaca ketika solat Allahu Akbar kabira inni wajjahtu, berarti dia sudah menggabung beberapa doa iftitah dalam satu kali berdiri, dan hukumnya sunnah. Apalagi untuk solat sendiri. Di ketika menjadi imam, kalau makmumnya suka yang panjang-panjang, baca panjang. Tapi kalau kita tahu makmumnya lebih banyak ekonom, nah ya, kalau gitu assalamualaikum udah megang-megang apa dia, megang-megang dompet belakang, nah itu berarti ekonom itu. Yang ada di benaknya cuma bisnis, pendekkanlah. Kemudian di antara doa iftitah yang dibaca Nabi tadi, yang Allah berkabiro itu tidak pernah dibaca Nabi, tidak pernah diamalkan Nabi, tapi Nabi merestuinya, namanya takrir. Jadi tak ngomong, tak buat, tapi Nabi merestui, namanya takrir. Sama dengan perbuatan Nabi itu. Perbuatan Nabi itu Pak, ada istilah derajatnya dalam ilmu hadis. Ada namanya sunnah, ada namanya mustahab, ada namanya tatawwu. Apa itu sunnah? Sesuatu pekerjaan yang Nabi hampir tak meninggalkannya. Apalah contohnya? Tahajud, Nabi tak pernah tinggalkan, wajib sama dia. Kita kadang-kadang kiding-kiding, kalau ada hajat bangun, gak ada hajat gak bangun-bangun. Itulah tahajud. Berarti kan gak selama ini kita tahajud. Witir, Nabi Muhammad itu witirnya wajib. Kita ya kumat-kumatan lah, kok datang malaikatnya witir dia. Siwak, Nabi Muhammad itu wajib sama dia siwak. Karena dia bilang Nabi, sekiranya lawala asakko, kalau seandainya tidak karena menyusahkan umatku, maka akan kuwajibkan siwak itu. Nah, jadi untuk Nabi wajib, untuk kita hukumnya sunnah. Nah, sunnah dalam pengertian nanti di bawahnya mustahab sebenarnya. Apalagi duha. Kita kapan sholat duha? Oh, kalau kantong udah mulai kempes, bikin sholat duha. Padahal hikmah duha itu bukan untuk rezeki. Saya mengamalkan duha Pak, bukan sombong, tapi nggak ada terbayang di benakku dengan duha itu aku banyak duit, nggak pernah terbayang. Saya ketika duha kenapa? Habis subuh aku baca buku, baca kitab. Maka apa yang ku baca, apa yang ku pelajari, ku minta sama Allah, ya Allah simpanlah apa yang ku baca hari ini dalam dadaku dan keluarkan dia saat aku membutuhkannya. Maka untuk menjaga hafalanku itu, ku bikinlah sholat duha. Karena Nabi yang bilang, man sholat duha rakaataini, siapa yang sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan pikun dan pelupa. Saya ngamalkan itu karena hadis Nabi, nggak terbayang sama saya sholat duha banyak rezeki. Kalaupun gara-gara duha banyak rezeki, itu hikmahnya lah itu. Penting jangan sholat duha karena rezeki. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, ada istilah mustahab. Mustahab ini di bawah sunnah. Apa itu mustahab? Kadang-kadang dibuat Nabi, kadang-kadang ditinggalkannya. Kayaknya yang kita amalkan itu mustahab lah kurasa ya. Kadang buat, kadang tidak. Sholat tarawih, kadang Nabi bikin, kadang tidak. Kita lebih banyak kadangnya daripada buatnya. Apalagi kadang dibuat Nabi, kadang Nabi menyuruh tapi dia nggak buat. Apa contohnya? Mimpi buruk. Lam yaqtalib qattu ta'amut
mutlakon abada, sepanjang hidup Toha. Toha itu Nabi Muhammad. Maka ada salawat ala Toha Rasulullah. Sepanjang hidup Nabi Muhammad gak pernah dia mimpi buruk. Ada yang bilang ihtalum itu adalah mimpi bersetubuh. Gak pernah mimpi buruk. Tapi kata Nabi dalam Turaqul Fawaid wa Zarful Faraid, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi yakrah, mimpinya yang dibenci, yang buruk, apa yang dilakukan kata Nabi? Falyaqul salasata marratin. Pertama yang kau lakukan kata Nabi, meludah kau 3 kali ke kiri. Pi. Mana ibu kalau mau meludah ke kiri, tengok-tengok juga siapa yang di kiri ya. Dan sembarang mula beda itu ludah ibu dengan ludah Nabi. Pertemuan yang lalu aku jelaskan ludah Nabi itu paten. Kalau ada ludah kayak gitu sekarang di Johor Mas, viral Johor Mas ini. Tapi karena nggak ada lagi sudahlah. Ada yang kedua, summal yakul, berkata, maksudnya berdoa. Apalah doanya? Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, wa sayyiatil ahlam, dan keburukan mimpi-mimpi. Yang ketiga, la takunu syai'an, apa namanya? Wala yuhaddis, jangan kau ceritakan mimpi buruk kau itu kepada orang lain. Kenapa? Yakinlah engkau tidak akan terjadi. Jadi ibu jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau kau masih takut juga kata Nabi, lakukan yang keempat, ambil wudhu, bikinlah sholat sunat 2 rakaat. Nah sekarang ceritanya, Nabi nyuruh kalau mimpi buruk bikin sholat sunat 2 rakaat. Pernahkah Nabi melakukan itu? Gak pernah. Karena salah satu keistimewaan Nabi, dia tak bisa mimpi buruk. Tak sanggup Nabi setan masuk ke ruang Nabi. Maka gak pernah mimpi buruk. Nah itu yang disebut mustahab pengertian kedua. Kadang Nabi menyuruh, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada istilah ketiga namanya tatawwu. Satu amal keagamaan yang tidak ada nasnya secara tekstual, dalilnya, tapi karena sudah diamalkan oleh banyak orang. Orang yang tentu bukan orang-orang kayak kita, orang ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis. Maka adat itu bisa menjadi hukum. Itu kaidah usulnya. Contoh habis sholat, Allahumma anta salam sampai habis, ila rabbi maulana subhanallah subhanallah. Kan gak ada dalilnya itu. Karena ada itu dalilnya. Coba cari dalilnya, mana itu dalilnya? Ila rabbi maulana subhanallah, gak ada. Habis subhanallah lazim wa bihamdihi daiman, gak ada dalilnya itu. Atau kita mau tahlil, afdal zikri la ilaha illallah, itu hadis. Tapi hayun-hayunnya enggak ada kan? Hayul bab, maujud, maksud, enggak ada dalilnya. Tapi karena enggak menyalahi 2 kaidah tadi, maka didiamkan oleh ulama Quran dan hadis. Sifatnya fadilah. Dalam hadis-hadis bentuk fadilah boleh diamalkan walaupun dia dhaif. Kan enggak ada cerita hukum situ kan? Atau mungkin Maulid Nabi itu secara tekstual tidak ada dalilnya. Tapi diperiksa apa isi maulid itu. 500 tahun yang lalu seorang ulama Syafi'i Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya apa itu maulid. Maka dia jawab dalam salah satu kitabnya Al-Hamil Kabir, annal asla amalil maulidi alladhi huwa, sesungguhnya asal peringatan maulid itu pertama ijtima'un nas, dikumpulkan orang. Udah maulid itu kumpul. Udah berkumpul, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan Quran. Mana ada maulid enggak baca Quran? Minimal 2 ayat pun jadilah. Ya, ayat yang dibaca imam tadi kan ayat langganan maulid itu. Yang ketiga, wa riwayatul akhbaril waridah, dibacakan kisah ketauladanan Nabi. Ceritakanlah Nabi itu begini perjuangan hidupnya. Kemudian yang keempat, yumaddu lahum simatu yakuluna, dihidangkan makanan yang dimakan bersama-sama. Ada cara maulid, tak ada kue kotaknya. Wah, habis kena ceritai panitia. Paralah itu panitia itu bikin proposal minta duit. Tempe sebiji pun tak ada, udah habis. Kemudian yang keempat, wayan solipuna, apa itu? Bubar. Jadi maulid apa? Kumpul, baca Quran, dengar ceramah, makan, bubar. Nah, 5 perintah ini ada nggak yang salah? Nggak ada. Jadi kalau ada yang salah, mau berkumpul bersama-sama. Kalau gitu perbaiki, laki-laki kanan, perempuan kiri. Nah, itu yang harus dibenahi.
Oh ada joget-joget, joget-joget kayak mana? Oh ada pop song, usah pakai pop song. Aku pun maulid bulan ini bu, kuatur panitianya. Ini acara COVID, aku bilang hati-hati. Jadi kayak mana? Apa cara kalian? Pop song, berapa lagu kalian pop song? 3 katanya, 1 lagu aja. Apalagi acara kalian? Drama, jangan bikin. Jangan kalian suruh aku ceramah jam 10:30 malam. Nenek-nenek itu udah mengantuk, nengok muka awak pun 11 dia jadinya. Ada yang terima, yang tidak. Yang nggak terima ya udah batal, nggak jadi. Yang terima penuh juga ya. Nah, jadi mana yang salah perbaiki, yang nggak salah lanjutkan. Jadi maulid itu sebenarnya hanya judulnya aja maulid itu, nggak ada cerita apa-apa di dalamnya. Kalau begitu jangan maulid lah namanya, apa bina ya? Udah cinta Rasul ya udah cinta Rasul, kan nggak ada yang salah kan? Nah, jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Tapi begitu pun siapa yang tak suka tak apa-apa. Perlu kita. Jadi ajaran Nabi itu nggak banyak. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah, masuk surga. Ini aja 5 ini, kok banyak. Apa tadi yang pertama? Masih ingat ibu? Aku udah mulai lupa, aku ulang dulu. Apa tadi? Bersatu, apa namanya? Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah. Nah, ini paling penting antar sesama masyarakat. Rukun-rukun dalam bermuamalah, masuk surga. Nanti ku jelaskan itu, tak terbaca, udah itu cukup itu. Jadi di antara doa iftitah yang pernah dibaca Nabi itu, pertama hadis riwayat Bukhari. Ya, dalam Irsadus Sargi Bisargi Sogi Al-Bukhari, Imam Al-Qastallani jilid 2 halaman 438. Itu syarah Sogi Al-Bukhari. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, yang baca itu kan biasa kan? Saya nggak jelaskan lagi sampai kan udah biasa itu sebagian dihafal. Nah, siapa mau baca itu? Hadisnya kuat, silakan. Hadisnya nggak doib, kuat itu. Jadi siapa yang membaca itu silakan. Itu yang model pertama. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi apabila memulai sholat dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa. Itu yang aku bilang tadi. Setelah Allah berkabir kan ini wajjahtu. Itu hadis riwayat Ali. Itu yang kita gabung. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang mana lagi? Yang ketiga dari Umar bin Khattab. Itu yang saya baca di pangkal tadi. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi jilid 2 halaman 57. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek sekali. Jadi kalau ibu bapak banyak kegiatan, hari Minggu undangannya 21 tempat. Kalau membaca itu semua telat, udah pendek kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Al-Fatihah. Aman kan? Itu sependek-pendeknya itu. Salah rupanya? Enggak salah. Dalilnya kuat, hadis taqrir. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Cuman kalau berdoa janganlah pula kayak jemaah saya umrah tuh. Bu, apa yang Ibu bikin? Apa yang Ibu di Madinah sama di Mekah sama enggak doa Ibu? Sama Pak Ustaz. Jadi aku Ustaz selama di Mekah ini siap sholat doaku cuma satu. Ya Allah ya Tuhanku, doaku sama dengan yang di Madinah. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa nyuci ini? Malas dia ngulang-ngulangnya. Sama dengan di Madinah, udah titik. Allah itu kan maha tahu katanya. Sebenarnya mau nengok. Kemudian apa lagi? Yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu pun lumayan pendek, lebih panjang sedikit dari Allah berkabiro. Ada dalilnya. Ada yang lebih pendek lagi, Bu. Ya. Di mana itu? Dalam hadis riwayat Muslim, dalam sifat salat Nabi Nasruddin Albani disebutkan ada yang paling pendek lagi. Apa itu? Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek kali. Cuman pendek pun pasti pun nggak hafal kan? Ya aku pun nggak hafal juga Bu, karena suka baca Allah berkabir. Nah, ya. Yang keenam, ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini yang paling panjang.
Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ar wa min fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ar wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ar wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Aduh, panjang kali. Tak pernah, yakin aku tak pernah dibaca orang ini. Hanya orang-orang tertentu yang membaca ini. Nah, banyak lagi. Nanti kan ada bukunya, silahkan dibaca ya. Saya menjingkatnya saja supaya tahu aja. Yang ketujuh, dalam hadis riwayat Muslim, dalam sifat salat Nabi juga. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun ihdi lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika annaka innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim wa nafihi wa nafasihi. Ini juga pendek, hanya tambah ta'awuz di ujungnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minas sami'il alim minas syaitonir rajim. Ini juga saya kira jarang diamalkan. Hadis riwayat Daud dan Ahmad. Yang kesembilan, Allahu akbar subhanallah wal subhanallahil hamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni inni a'udzubika min dikil maqami yaumal qiyamah. Ini juga pendek, tapi pendek pun jarang dibaca orang karena enggak warid, enggak biasa, enggak populer. Karena di Indonesia ini ormas terbesar itu dua, ada NU, ada Muhammadiyah. Kerap mengambil riwayat yang berbeda. NU dengan Allah berkabiro, Muhammadiyah dengan Allah mabaid. Maka pengikutnya banyak mengikut itu. Satu Allah berkabiro, satu Allah mabaid. Padahal masih ada 9 lagi, 7, 8 lagi yang belum diketahui. Kadang memang guru itu Pak, waktu belajar dulu dia memilih yang terbaik untuk muridnya. Nanti kau sudah amalkan itu, suatu saat kau boleh beralih. Sama dulu waktu saya di pesantren, saya tanya guru bertanya kepada murid, bertanya kepada guru, oh ayah, ada hukumnya sembahyang mermiap angin cap 1000 sada? Apa hukumnya sholat pakai minyak angin cap 1001? Dulu kan minyak angin yang kecil itu cap 1001 yang buncit perutnya warna hijau. Kata si guru batal. Aso batal ya? Kenapa batal? Adong mentolna. Ada alkoholnya kata. Berarti dari situlah fatwa itu diambil murid. Berarti sholat yang menggunakan alkohol baik balpiri, apikson, minyak wangi, maka sholatnya tidak sah. Nah, kata guru ini lebih baik ku amalkan. Padahal masih ada pendapat yang membolehkan, tapi nggak diajarkannya. Kenapa? Waktu itu usia kami masih usia kaleng-kaleng. Kau belum paham, ini aja dulu ku amalkan. Udah pintar kau nanti baru kau beralih. Keluar dari pesantren, borebo ada yang ke Mesir, ada yang ke Daman, ada ke Syria, ada ke Salatiah, ada entah kemana-mana. Disitulah ditemui dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu Dr. Wahb Az-Zuhaili, fatwa ulama Mesir dan jumhur ulama. Ternyata fatwa guruku yang mengatakan alkohol nggak dibawa untuk sholat. Indal Hanafiyah, sedikit kecil ulama Hanafi India. Jadi ulama Hanafi itu pun tak semua mengatakan tak boleh. Sedikit kecil ulama Hanafi. Mana itu India? Jumhur a'immatul arba'ah secara umum lah ya. Alkohol bukan najis. Karena dia bukan najis, maka boleh dibawa sholat. Maka keluar fatwa, bolehkah sholat menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol? Boleh. Tapi kalau ada non alkohol lebih baik. Ini kan cerita hukum, boleh atau enggak? Boleh. Sah enggak? Sah, karena alkohol bukan najis. Allah enggak pernah menjadikan obat itu dari benda yang najis. Kalau alkohol itu najis, ibu dioperasi dulu pakai alkohol enggak? Pakailah. Kenapa lah guru enggak mau mengajarkan? Itulah paham saya. Kau masih kaleng-kaleng, tidak kau pintar, kau carilah benar. Begitulah dulu mungkin.
Kenapa Allah Akbar ulama baik? Karena dua ulama NU Muhammadiyah ini satu guru tapi berbeda paham, berbeda jurusan orang itu saat berada di luar. Dan ingat, pendiri Muhammadiyah ya Syekh Haji Ahmad Dahlan, sampai dia ke Indonesia dia tetap mengamalkan sholat tarawih itu 23 rakaat, bukan 11. Waktu itu belum ada majelis tarjih, belum ada majelis tarjih Muhammadiyah. Setelah ada majelis tarjih itu, baru lebih condong mereka dalam ilmu hadis mengikut pendapat Nasiruddin Albani. Tapi nggak ada masalah, nggak usah diributkan lagi kayak gitu. Kemudian yang ke-10 ada yang lebih pendek lagi. Apa itu? Allahu Akbar Zul Malakuti wal Jabarut wal Kibriyai wal Azamah. Ini pun pendek, tapi karena tidak terbiasa, jadi 10 hadis yang saya sebutkan ini semuanya pernah diamalkan Nabi. Tapi untuk pengamalannya dalam keindonesiaan, hanya 2 itu yang sering kita baca. Jadi Allah berkabir boleh, ini wajah tu boleh, Allahumma baik juga boleh. Jadi yang mana kita baca? Ya terserah. Kalau saya memang dari kecil baca Allah berkabir. Salah baca Allah enggak salah, siapa yang berani menyalahkan? Enggak ada yang salah di situ. Hanya jenisnya saja yang berbeda. Satu. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Apakah setelah takbiratul ihram pada sholat id tetap membaca iftitah? Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, baca Fatihah enggak, baca doa iftitah atau langsung aja Fatihah? Dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, wa hiya ai sholatul id rakaatani yuhrimu bihima biniyatil idul fitri awil adha wa ya'ti bidu'ail ibtitah wa yukabbiru fir rakaatil ula sab'an siwa selain takbiratul ihram summa yata'awwazu wa yaqra'ul Fatihah. Dan dia, yaitu maksudnya sholat Idul Adha, Idul Fitri, seseorang yang takbiratul ihram dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha, dan dia lakukan doa iftitah, dia bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram imam. Berarti 8 kan? Berarti bukan 75 tapi 86. Sunnahnya 7 ditambah takbiratul ihram. Ketika rakaat kedua, sunnahnya 5 tambah takbir intikal. Bangkit dari sujud ke atas, Allahu Akbar, itu namanya intikal, kan belum dihitung. Baru 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Jadi bukan 75 tapi 86. Dan ingat, kalau terjadi kesilapan imam, tak usah ribut. Namanya lah 7 kali, 8 kali bertakbir itu kan sekali setahun. Sekali setahun itu. Saya lupa, begitu patennya aku menjelaskannya lupa. Jadi Ustaz tolong dulu jelaskan ke tata cara. Aku ambil mic. Bapak, takbir pertama 7 tambah 8, yang kedua 5 tambah 1 jadi 6. Setiap bacaan dia selangi dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ku ingatkan lagi sama orang tua. Mana tahu terjadi kesilapan, jangan ribut-ribut kali kalian, diam aja. Betul, lupa. Lupa. Allahu Akbar. Di rakaat kedua lupanya. Begitu bangkit dari rakaat pertama kedua, Allahu Akbar. Baca Fatihah, diam semuanya. Karena aku kasih kode tadi, diam aja kalian, jangan ribut. Gitu, Assalamualaikum, ada bawa banting pintu masjid. Bam, kata dia. Kenapa waktu? Diceritakan tadi silap gua. Kenapa silap? Aku bilang, gak gua Ustaz baca tadi takbir yang keduanya itu langsung Fatihah. Kenapa nggak kalian tegur? Bilang, tapi Ustaz bilang jangan tegur-tegur, katanya. Sama itu Pak. Itu apa namanya, sholat witir 15 ke atas kan pakai kunut. Itu lagi. Sedangkan yang berkunut subuh pun mau dia lupa. Kalau tadi masih bisa ditegur Allahu Akbar, paham imam. Kalau kunut lupa, kayak mana negurnya? Malam itu turunnya berkunut, langsung saya sujud Allahu Akbar, ribut makmumnya Subhanallah.
Aku memang tak tahu apa salahku. Udah keringat bakso ini Bu, bukan keringat PE lagi. Apalah agaknya salahku nih. Ada lokbar assalamualaikum. Dia kan nggak mungkin juga ngomong, Ustaz belum kunut kau, batal sholatnya. Aku selesaikan, apa salahku tadi Wak? Belum kunut Pak Ustaz. Gimana negurnya? Nah, jadi jika terjadi kesilapan kayak gitu, maafkanlah. Jangan banting-banting pintu. Sumpah ini dibanting berapa harganya itu? Itu berapa mili tuh? Habis duit. Jadi bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tanbih. Tanbih ini apa artinya? Peringatan. Doa iftitah itu luput disebabkan beberapa hal. Artinya tak perlu baca Fatihah. Kalau gini, apa yang gini tuh? Pertama, apabila setelah takbir dia langsung baca auzu. Sholli fardu, Allahu Akbar, auzubillah minas. Belum baca iftitah, enggak usah ulang lagi, tidak sunnah hukumnya lagi. Ya. Jangan diulang lagi. Lanjut Fatihah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Fatihah walaupun lupa, maka dia tidak perlu mengulang doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca, dia udah biasa nih, tak jaranglah membaca, meninggalkan. Diulang oleh auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, Allahu enggak perlu. Lanjut terus. Demikian juga makmum yang mendapati imam tidak pada posisi berdiri. Imamnya dari berdiri ruku, Allahu Akbar. Bapak datang, jangan baca doa iftitah lagi. Fatihah aja luput, apalagi iftitah. Jadi kemana kita tunggu imamnya lagi ruku, langsung ruku, jangan baca Fatihah lagi. Habislah ketinggalan. Pada saat itulah gugur kewajiban untuk membacanya. Itu ada dalam kitab Fathul Alam jilid 2 halaman 290. Dah selesai itu dua titik. Jadi terjadi perbedaan dalam doa, dalam ucapan, tak perlu dibesar-besarkan. 10 dalil itu memiliki hadis yang berbeda-beda. Silahkan Bapak pilih mana yang suka. Jadi nggak ada yang silap, nggak ada yang salah di situ. Ta'awuz. Apa hukum membaca ta'awuz dalam memulai membaca Al-Fatihah dan apa hikmahnya dibaca? Yang pertama, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setiap baca Quran, baca basmalah, baca ta'awuz. Mana lebih tinggi kedudukan membaca ta'awuz atau membaca bismillah ketika membaca Quran? Ta'awuz. Karena ta'awuz itu dalilnya jelas dalam Quran. Sementara bismillah itu ulama berbeda pendapat tingkat derajatnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillah bahwa aqta, hadis yang lain bahwa abtar, hadis yang lain bahwa ajzam. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, di situ memang ada kata kullu. Kullu itu tak selamanya diartikan setiap, tapi kadang-kadang kullu itu diberi makna dengan sebahagian. Berarti tidak setiap pekerjaan boleh baca bismillah. Yang baik-baik boleh, tapi nggak semua yang baik-baik. Motong hewan kan sunnah juga baca bismillah, tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Saat bersetu bukan baik juga itu, tapi bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma jannibna atau Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu dulu yang hu itu udah ibu catat itu. Udah catat belum? Sedikit lagi. Ini apa yang ditulis nih? Ntar lagi. Nanti suruh Ustaz Awal membarisinya. Beliau kan lebih paham bahasa Arab daripada saya. Karena tak dikasih kesempatan megang mic jadi. Kok kasih dia megang mic, malah pulang lagi, kau tahu jadi Ustaz lagi. Ya, Bismillahi.
Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu apa itu, Ustaz? Itu doa menutup mata jin supaya tak menengok aurat dalam kondisi pakaian tak menutup aurat. Kapan kita suka seronok? Tidur, kan nggak nutup aurat kita tidur. Bersetubuh dengan suami istri juga nggak nutup aurat. Apalagi mandi di kamar mandi, mungkin ada tapi banyak yang tak menutup aurat. Keluar dari kamar mandi berpakaian juga masih seronok pakaiannya. Jangan ibu pikir di rumah ibu itu mentang ibu kunci pintu depan, pagar, garasi, kunci depan, kunci kamar mandi. Iya, aman dari manusia, tapi makhluk Tuhan yang lain kan ada di situ. Jangan sampai dia menikmati tubuh kita. Maka diajarkan Nabi, Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Jadi bacalah itu, habis mandi, mau sesuatu, baca bismillah supaya dia tidak melihat aurat kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, gangguan setan yang paling besar dalam memudratkan manusia adalah dengan menghembuskan rasa was-was dalam mengartikan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bertawaf sebelum membaca Al-Fatihah, supaya Allah memelihara kita dari memahamkan Al-Quran dengan pemahaman yang keliru, dan agar kita terpelihara dari gangguan lintasan dan khotir, goresan-goresan hati. Jadi saat kita mau sholat tuh pasti setan tuh tak senang melihat kita. Biar aja kau sholat, biar aja kau ruku, biar aja kau berdiri, biar aja kau sujud, tapi bagaimana caranya? Tidak hadir hati. Kayaknya saya bilang semalam, apa yang kita pikirkan sebelum sholat, itulah yang akan terbawa dalam sholat. Itu pasti. Kalau ibu mikirkan masakan sebelum sholat, pasti dalam sholat akan terbayang itu. Kalau sebelum sholat kita memikirkan anak, dalam sholat yang terbayang wajah anak. Kalau sebelum sholat kita mikirkan bisnis, mikirkan pekerjaan, apalagi diburu-buru, waktu sholat yang terbayang apa yang kita bayangkan. Cuman hebatnya sholat itu, ya, karena sering kita membaca bacaannya Fatihah, tasbih, istighfar dan sebagainya. Sehebat apapun melayang pikiran kita, menerka, tapi ternyata bibir itu tak pernah salah membaca Fatihah. Bibir tetap bilang Fatihah, tapi otak itu untuk kemana-mana pikirnya, tapi tak pernah salah. Berarti itu jawabannya apa? Lancar kaji karena diulang, Allah bisa karena kebiasaan. Kebiasaan itulah yang membuat kita, dan itu maka saya katakan sangat diharapkan saat kita sakaratul maut, karena biasanya kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, maka ujian, cobaan yang datang saat sakaratul maut, ya, tidak membengkokkan lisan kita mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kita. Itulah doa kita bersama. Jadi sedangkan baca Quran aja disuruh kita bertawus, apalagi mau sholat. Tentu godaan dalam sholat itu lebih besar daripada membaca Quran. Kalau baca Quran masih bisa santai-santai, baca satu ayat, nggak tahu, tengok kamus, tengok tafsir, apa maknanya. Tapi kalau sholat nggak mungkin kayak gitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, tak sanggup khusyuk dalam rangkaian sholat mulai dari takbir sampai assalamualaikum, minimal bisa khusyuk 3 tempat saja. Pertama doa iftitah itu, yakin inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuk, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Kemudian kalau dari bismillah sampai walad dolin gak bisa khusyuk pada al-fatihah, minimal pada lapas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bapak kemudian tasyahud adalah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah setiap membaca Al-Quran, dan terkadang dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling populer. Terkadang Nabi dalam riwayat yang lain membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ini gara-gara ucapan ini, Kori internasional asal Sumatera Utara Darwin Hasibuan, seyogianya dia juara 1 di Iran, tapi dibikin juara 2 gara-gara auzunya nggak pakai samiil. Jadi kalau Iran itu kan lebih banyak Syiah, mereka kalau taus itu yang dipakai bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Jadi pelajaran untuk dia.
Maka setiap kori-kori Indonesia asal berlomba di event internasional, auzunya tengok tempatnya digunakan auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan, gara-gara itu aja udah berbeda. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, jadi inilah doa iftitah yang layak untuk kita baca dan kita amalkan. Jadi jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja. Nah, tapi dalam kitab Taqriratus Sadidah berkenaan dengan yang kita tanya di pangkal tadi dikatakan at-ta'awuzu afdaluhu, ta'awuz yang paling afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusannu fi kulli raka'atin, dan sunnah dibaca setiap rakaat. Wa yata'akkadu fir raka'atil ula, tapi lebih kuat pada rakaat yang pertama. Wa yusannul israru bihi, dan sunnah pula dibaca secara sir atau pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya lupa tadi daerah mana itu yang auzunya tetap dibaca kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah, kalau menurut Imam Nawawi tiap rakaat dibaca. Menurut Imam Syafi'i paling kuat di rakaat pertama saja. Kata Imam Syafi'i rakaat pertama, kalau asar 4 rakaat, rakaat pertama saja. A'udzu, bismillah, alhamdulillah. Rakaat kedua langsung bismillah. Tapi menurut Imam Nawawi, juru bicara fatwa Syafi'i dalam Ihanatut Thalibin jilid 1 halaman 19, innal mu'tamada fil mazhab lil hukmi wal fatwa mattafaqu alaihi shaykhan. Jadi ketika terjadi perdebatan dalam fatwa sesama ulama Syafi'i, maka dahulukanlah pendapat Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, apakah ketika kita sholat membaca Al-Fatihah ta'awuz itu dibaca? Nah, menurut Imam Syafi'i tadi rakaat pertama, tapi menurut Imam Nawawi fi kulli rakaatin, dibaca tiap-tiap rakaat. Jadi kalau asar 4 rakaat, 4 kali baca Fatihah, 4 kali ta'awuz. Begitu menurut pendapat dia. Faidah, ada 4 cara mewakaf atau menghentikan dan menyambung isti'azah dengan Al-Fatihah. Ada 4 caranya, dan 4 ini boleh diamalkan. Yang pertama, ada namanya qat'ul jami', mewakafkan isti'azah, mewakafkan basmalah. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillah. Jadi satu-satu. Yang kedua, ada istilah qat'ul awal wa waslus tsani bisalis, mewakafkan isti'adzah, menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi mewakafkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Baru sambung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah didengar begitu? Pernah lah, apalagi sholat tarawih setengah nafas tekan kawan tuh. Saya nggak pala suka sebenarnya kayak gitu. Makanya tengok-tengoklah, kalau sholat 23 rakaat ayatnya dipendekkan, tapi Fatihahnya dihajar. Karena Fatihah itu rukun, pelan-pelan aja. Karena dalam Fatihah itu ada komunikasi kita dengan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Datang Allah jawabnya itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Dipuji hambaku aku. Senang kali. Nah, jadi kalau begitu pelan-pelan dibaca, renungkan bahwa kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kok ditekan, apalagi yang lebih parah lagi yang di Surabaya itu 23 rakaat berapa menit itu? 7 menit, gak terbayangkan itu. Oke, mana cara itu? Ada pula video YouTube-nya. Tak. Janganlah itu terjadi di Thariqul Jannah. Nanti bukan Thariqul Jannah, Thariqul Nar begini. Jadi santai-santai aja. Gak perlulah memburu-buru waktu. Gak perlu memburu-buru waktu. Ada lagi yang ketiga,
menyambung isti'adzah dengan basmalah dan wakaf kepada surah. Nah, ini A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillah. A'udzu bismillah sambung. Fatihahnya tisya. Yang paling hebat nomor 3, nyambung semuanya. Nambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu mau mengejar waktu itu. Kurang tahu Ustaz itu ada acaranya sholat tarawih tempat lain. Janganlah. Minimal yang nomor 1 itu aja lah. A'udzu, bismillah, Fatihah. Tapi 4-4-nya ini kalaupun diamalkan jangan Bapak salahkan. Boleh. Boleh diamalkan kalau mau. Nah, cuman pilihlah yang mana cocok untuk kita. Apa itu kayak gitu itu? Jangan disalahkan. Boleh. Boleh. Jadi Bapak hebat ini tahu sini. Dalam syarah Arba'in disebutkan ada kisah hikayat seorang ulama salaf bahwa dia berkata kepada muridnya, guru bilang, apa yang kau lakukan terhadap setan yang mengarahkanmu kepada suatu kesalahan? Murid bilang, akan kulawan dia dengan sungguh-sungguh. Kalau dia balik lagi, kata guru, kulawan balik. Guru bilang, terlalu lama itu. Jadi, akan tetapi bagaimana menurut pendapatmu? Jika engkau melewati binatang ternak, datanglah anjing penjaga ternak itu menggonggongmu dan tidak memberimu izin melewatinya. Apa yang kau lakukan? Aku akan berusaha melewatinya. Kau perlu kulawan. Kata guru, kelamaan kau. Bagus kau minta tolong sama yang punya anjing daripada kau bertengkar sama anjing. Ibu lah pergi ke jalan air bersih, daerah paling banyak anjing. Itu ibu nenek datang anjing. Kira-kira ibu mau pakai metode lama, jongkok. Anjing sekarang udah cerdas, ibu jongkok. Kau pikir aku takut sama kamu? Makin dikejarnya. Mana lebih bagus, bertengkar sama anjing atau minta tolong sama yang punya anjing? Siapa yang punya anjing? Thompson. Thompson, anjing kau itu aku mau lewat. Datang Thompson, Blacky masuk, wawak kau mau lewat. Cocoknya dihajar juga bibirnya itu. Kan lebih menjadi setan tuh siapa itu yang bikin? Allah. Mana lebih bagus bertengkar sama setan atau minta tolong sama yang buat setan? Minta tolong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian apa hukumnya membaca basmalah di awal Fatihah? Karena ada kuteng Ustaz, ada alhamdulillah langsung, ada bismillah baru alhamdulillah. Nah, kita baca hadisnya. Secara umum basmalah dianjurkan untuk dibaca dalam memulai sesuatu urusan yang baik. Yang saya bilang tadi, mau makan, mau minum, mau haji, apa saja yang baik-baik. Karena dalam hadis, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillah bahwa setiap pekerjaan yang tidak diawali dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim terputus, maksudnya kurang berkah. Dalam riwayat yang lain, abtar itu artinya apa? Mandul. Inna sani'aka huwal. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dibilang mandul, Pak. Mandul, kenapa? Karena Nabi setiap punya anak laki-laki mati, maka orang Arab bilang abtar. Padahal Nabi itu bukan mandul. Allah yang membuat Nabi tak punya anak laki-laki karena Allah bermaksud menjadikan Nabi sebagai khotaman nabiin, penutup para nabi. Maka diputus nasabnya dari laki-laki. Jadi kalau dia punya anak laki-laki akan ada nabi-nabi berikutnya. Itulah hikmahnya kenapa Nabi enggak punya anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, sama itu masalah nikah. Kan orang Nabi banyak kali bininya. Nabi itu bukan suka kawin. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin, bertanya kepada Aisyah, kayak mana Nabi sholat? Nabi itu kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat semalaman. Kalau begitu aku harus lebih hebat daripada Nabi. Kayak mana caranya? Aku akan sholat sepanjang malam.
malam. Diam aja Aisyah, iyalah. Dia mau ngalang-ngalangi Nabi, bikinlah kan gitu. Ditanya lagi, bagaimana Nabi puasa? Kadang-kadang Nabi puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, puasa ini, kadang puasa Nabi Daud, kadang-kadang nggak puasa juga. Kalau begitu kata sahabat, aku akan puasa sepanjang tahun. Mau ngalahin Nabi dia. Tanya lagi, kayak mana Nabi tentang kawin? Ya Nabi itu nikah kalau datang perintah dari Tuhan. Nikah itu nikahin Nabi, nikah itu nikahin Nabi. Berarti aku tak usah kawin. Kenapa? Aku kan bukan Nabi, nggak dapat perintah. Berarti aku tak usah kawin-kawin, katanya. Maka diadukan Aisyah kepada suaminya. Katanya begini-begini, aku ini Nabi memang, tapi aku tetap manusia. Kadang aku makan, kadang aku puasa, kadang aku sholat, kadang tidak. Aku juga nikah. Maka faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnahku, bukan dia bagian dariku. Maka tak dituntut kita berlebihan dalam ibadah, itu maksudnya. Tak dituntut. Mau ngalang-ngalangi sholat Nabi pula dia semalam suntuk katanya. Jangan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada berapa hadis yang menjelaskan membaca basmalah pada Al-Fatihah. Satu, dari riwayat Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Qutuni, Sunan Darul Qutuni jilid 1 halaman 304. Lam yazal yazharu bisurataini bi bismillahirrahmanirrahim hatta kubido. Rasulullah senantiasa menjaharkan basmalah pada 2 surah sampai dia wafat. Berarti kalau Nabi membaca 2 surah itu masuknya Fatihah dan ayat, kadang dibacanya bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Ini hadis pertama. Dijaharkan. Kok tahu jahar? Karena didengar sahabat. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam surah Sunan An-Nasa'i jilid 1 halaman 134. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bi bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an wa fihi yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la usbihukum salatan bi Rasulillah. Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibacanya Al-Fatihah. Dan dalam hadis tersebut, tatkala mengucapkan salam dia berkata, demi Tuhan yang diriku ada dalam genggaman dan kekuasaannya, sungguh solatkulah yang paling mirip di antara kamu dan Rasul. Ini penjelasan ucapan Abu Hurairah. Jadi ketika Abu Hurairah salat, bismillahnya zahar. Siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Di antaranya Abu Hurairah. Hadis yang ketiga, dalam hadis riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a wa huwa ya'ummun nas ibtataha bi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca tatkala mengimami manusia diawalinya dengan basmalah. Kok tahu Mama? Kalau Nabi bacanya pelan paling enggak kedengaran, karena kuatlah makanya kedengaran. Kemudian dalam hadis yang lain, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasharu bismillah. Nabi itu kalau sholat membaca dengan menguatkan basmalahnya. Dalam hadis yang lain, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah fa arada ay yaqra'a qala bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi apabila dia mengerjakan sholat, maka apabila ingin ia membaca, diucapkan dalam basmalah itu zahar juga. Kemudian dalam hadis yang lain, kaifa taqra'u idza kumta ila shalah? Bagaimana engkau membaca bila telah berdiri dalam salat, kata Nabi. Qultu iqra'ul hamdulillahi rabbil alamin. Aku baca alhamdulillah rabbil alamin. Maka kata Nabi, qala Nabi bersabda, "Qul bismillah." Katakanlah basmalah. Berarti jangan langsung itu, basmalah dulu baru alhamdulillah. Dari Ummu Salamah disebutkan dalam periwayat 3 hadis Abu Dawud, Turmuzi dan Ahmad, qara al-basmalah fi awalil Fatihati fi sholati wa addaha ayah. Dia telah membaca basmalah pada awal surah dalam salat dan dia menganggap bahwa basmalah itu satu bagian dari Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Turmuzi, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabtatun idza qara'a bismillahirrahmanirrahim wa sabtatun idza faragha minal qiraati fa ankara zalika Imran bin Husaini
fakatabu ila Ubay bin Ka'bin fakataba an sadaqa Samurah. Adalah Nabi SAW 2 kali berhenti sejenak saktah, yaitu apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan satu lagi apabila selesai membaca. Jadi Bapak Ibu jamaah, ini juga tetap menjelaskan zahar. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Umar bin Khattab, anna Nabi SAW kana yazharu, Nabi kalau solat menjaharkan basmalahnya. Satu hadis lagi, Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu fakanu yasharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar bin Khattab. Mereka menjaharkan basmalahnya. Jadi ada 9 hadis yang menjelaskan bahwa sholat membaca bismillah dengan zahar. Ini untuk termen pertama, bismillah, alhamdulillah. Nah, sementara pendapat yang lain, ada 4 hadis yang menjelaskan Nabi pernah sholat tidak menguatkan, berarti mensirkan. Tapi ingat, bukan tak baca ya, bukan tak baca, cuman tak kedengaran. Nah, dari hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Alam asma'. Ini Anas bin Malik ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dia menyertai Nabi 10 tahun, menyertai Abu Bakar dan Utsman 25 tahun. Jadi ikut sama Nabi 10 tahun, khodim, pembantu Nabi. Kemana Nabi situ Pak Anas. Nah, dia bilang, "Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Aku tak pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca bismillah. Berarti bismillahnya tak kedengaran. Alhamdulillah tanpa bismillah kedengaran, sir. Bahkan la yasharuna bi bismillahirrahmanirrahim, adalah mereka tidak membaca basmalah. Wa kanu yastaftihuna bilhamdulillah, dan aku adalah mereka memulai dengan alhamdulillah, bukan dengan basmalah. Falam yusmi'na qira'ata bismillahirrahmanirrahim, beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, dua-duanya boleh diikut. Jadi kalau umpamanya dia sholatnya alhamdulillah nggak kedengaran baca Fatihahnya, kita nggak boleh berjamaah dengan dia, satu syarat. Kalau dia masih membaca basmalah walaupun sir ikut, kecuali fatwanya, aku sama sekali tidak membaca bismillah, dan itu bukan bagian dari ayat. Menurut ulama Syafi'i tidak sah berjamaah dengannya kalau diingkarinya. Tapi kalau dia masih membaca hanya perkara kuat dan pelan, misal pergi kita sholat ke Masjid Muhammadiyah, kan gak kedengaran kan? Tapi bukan gak baca kan? Baca tapi gak kuatan. Pergi bapak nanti umrah, Abdurrahman Sudes, malas angkat patennya Masjidil Haram tuh, dibacanya bismillah itu pelan, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, kedengaran. Berarti bukan tak baca, perkara kuat dan perkara. Jadi yang mana kita ikut Ustaz? Yang 11 hadis, 9 hadis yang kusebutkan tadi, ulama berbeda pendapat menilai statusnya. Ada yang bilang doib, ada yang bilang hasan. Anggaplah misalnya 9 hadis itu doib. Misal, turutnya kan banyak jalannya. Maka setiap hadis yang diriwayatkan dengan banyak jalan, dia naik status. Maka minimal hasan li ghairi, kalau bertambah lagi jadi hasan. Maka hadis yang statusnya hasan boleh dijadikan dalil dan argumen hukum. Nabi membaca tidak membaca bismillah secara kuat, diyakini kesohiannya. Dia bukan hasan, bukan juga hasan li ghairi. Jadi Bapak Ibu, dua-duanya boleh diamalkan. Samanya itu seperti ini. Ustaz, ya, kalau datang Ramadan, ku tengok orang witir, itu orang witir Ustaz. Ada yang 3 rakaat 1 salamnya, ada yang 3 rakaat 2 salamnya. Yang mana yang betul Pak Ustaz? Pertama, dua-duanya betul. Kalau dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan apa istilahnya itu? Waliman zada ala raqatin al-faslu wal waslu. Tak mengapa witir itu dipasol dan diwasol. Apa itu pasol? Pasol itu memisah rakaat genap dengan rakaat ganjil. Kalau 3 mana yang genap? 2, yang ganjil 1. Maka inilah dalilnya 3 rakaat 2 salamnya. Hadisnya hasan. Ada namanya pasol.
Wasol namanya menyambung. Menyambung rokaat genap dengan ganjil. Mana genap? 3, 2. Mana ganjil? 1. Itulah dalilnya. 3 rokaat 1 salam. Hadisnya sahih. Jadi 1 hasan, istilah emas. Kalau dia sahih, london murni. Kalau hasan 24 karat. Emas enggak namanya? Emas. Jadi dua-duanya boleh. Jadi kenapa Imam Syafi'i mengambil wasol? Maka dikatakan al-paslu abdolu minal wasli. Mempasol atau memisah lebih abdol daripada menggabung dari segi fadilah. Dari segi fadilah. Kenapa banyak? Kalau 3 rakaatnya bertambah bacaan, bertambah selawat, bertambah syahadat, bertambah bacaan. Nanti sama juga akan kita jelaskan pada bab Al-Fatihah. Ustaz, mana lebih abdol membaca Maliki Yaumiddin itu? Mana panjang atau mana pendek? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Seperti Malikin Nas. Dari segi makna memendekkan lebih bagus. Pemilik. Kalau Malik, raja banyak. Raja Brahma Kumbara, Raja Arya Kamandanu, raja ini di Indonesia contohnya. Tapi pemilik raja itu kan cuma 1. Jadi Malik pemilik, Malik raja. Maka menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari segi makna aku lebih suka memendekkan Maliki Yaumiddin daripada Maliki Yaumiddin. Tapi tak kupungkiri dari segi pahala aku lebih suka memanjangkan mimnya. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah alif lam mim itu alif 1 lam 1 mim 1. Alif 10 lam 10 mim 10. Jadi kalau mimnya dibaca panjang, mimnya dibaca panjang. 1 mimnya panjang sikit. Begini, berarti huruf mim 1, alif 1, lam 1, kaf 1. 4 dikali 10, pahalanya 40. Kalau digabung Maliki, lam mim 1, lam 1, kaf 1, 3 kali 10, pahalanya 30. Jadi dari segi kekuatan, dari segi makna, memendekkan mim lebih bagus, tapi dari segi fadilah memanjangkan mim lebih bagus. Dua-duanya ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Dah 2.14 malam ni agak mengejar apa ni, agak semangat dia. Tak ada solar, langsung bensin. Jadi Bapak jangan dimuliakan Allah. Jadi inti pembicaraan kita malam ini sampai situ apa? Terjadi perbedaan dalam masalah membaca basmalah dalam salat. Jika masih menganggap membaca walaupun sir dan zahir, makpuan pula untuk jamaah. Artinya legowolah, atau sepala, nggak mau aku sholat sana, bismillah nggak kuat. Nggak mau aku sholat sana, bismillahnya kuat. Nggak ada masalah. Kecuali sama sekali aku tak ada baca-bacaku dan aku tak mau baca-baca itu. Berarti tidak boleh berjamaah dengan dia. Dan ternyata bukan Imam Syafi'i aja yang mengatakan itu. Termasuk pendapat Imam Malik mengatakan tidak sah kalau betul-betul pendapatnya seperti itu. Menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah, basmalah bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah. Memang basmalah itu bukan ayat pada Al-Fatihah katanya, tapi ayat pada surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sholat fardu ya membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah, ya. Inilah pendapat yang masyhur. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia membaca Fatihah, memendekkan atau bukan memendekkan, mensirkan atau menjaharkannya, sekali lagi saya katakan, sahabat Nabi ada pengikutnya masing-masing. Sahabat ini ikut versi bismillahnya kuat, sahabat ini versi bismillahnya pelan. Jadi kita yang bukan sahabat Nabi dan pula bertengkar, Yang terakhir, fadilah untuk malam ini. Apa khasiat membaca basmalah? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Ali Al-Baharun di halaman 581 dikatakan, siapa yang membaca ketika mau tidur basmalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya, setiap mau tidur, insyaallah pertama malam itu dia aman dari setan. Yang kedua aman dari mati yang mendadak dan aman rumahnya dari pencuri. Dulu guru kami di Purbasurunya itu, cuman aku nggak tahu dalilnya. Jadi ada seorang kawan
Ustadz Zaman namanya, Zaman. Siapa nama mereka? Khairuz Zaman. Nah, dia manggil saya, bang, ada buku baru. Ini paten ini bang bukunya. Mana bukunya? Penting banyak amalan-amalan dalamnya. Berdalil bang. Nah, minta bukunya. Kasihnya lah sama saya. Disitulah saya baca. Rupanya yang dibilang guruku tahun 90-an itu, disitulah baru dapat saya. Oh, ini rupanya manfaatnya. Jadi mengamalkan sesuatu itu jangan karena faedah manfaatnya. Baca saja dulu. Suatu saat kita tahu amalannya, ya mumpung lah itu aja mumpung. Ini doa apa yang saya tulis malam ini? Doa apa ini? Allahumma annaka ta'lamu sarirati wa alaniyati. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada di hatiku dan engkau tahu siapa diriku. Taqbal ma'zirati. Terimalah keuzuranku, kesilapanku, kesalahanku, kelalaianku. Wa ta'lamu hajati. Dan terimalah hajatku. Fa'tini su'ali. Kabulkanlah permohonanku. Wa ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Faghfir li dzambi, maka tolonglah ampunkan dosaku. Allahumma inni as'aluka, aku minta padamu imanan la yubasiru qalbi, imanan yang menyertai, iman yang menyertai hatiku. Hatta a'lamu annahu, sehingga aku betul-betul mengetahui la yusibuni, tak ada satu musibah, ada satu kejadian pun malapetaka illa maka tabtali, sesungguhnya engkau telah menuliskan, mengkodokkan, mentakdirkannya untukku. Waraddini bima qasamtali, dan buatlah aku ridho setiap pemberianmu kepadaku. Doa apa ini? Inilah doa yang dibaca Nabi Adam ketika dia melakukan kesalahan. Kan diusir ke dunia, satu ke barat, satu ke timur. Maka dalam 100 tahun, ada pendapat 200 tahun lagi, dipersatukanlah mereka. Maka diberikan Allah taufik. Apa arti taufik itu? Pertolongan. Jadi ketika malaikat interupsi, Allah bilang begini dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mau ku bikin khalifah di dunia. Dalam tafsir Jalalain, khalifah itu takhlif fi tanfizi ahkami fiha wa huwa Adam. Kira-kira Adam lah itu. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu, kenapalah kau jadikan manusia jadi pemimpin? Kenapa? Yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kata Allah, dan banyak cito kau, ini a'lamu ma la ta'lamun, dari tahu aku daripada kau. Karena malunya instruksi di hadapan Allah, ketakutan, maka mereka tawaf. Maka Allah bikinkan, ya, mereka tawaf. Kenapa mereka? Untuk istighfar, mohon ampunnya mereka melakukan tawaf. Jadi ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat turun ke bumi, bangun tempat untuk manusia. Jadi kalau ada manusia melakukan kesalahan, sama dengan silapnya malaikat, bukan salah malaikat, ketakutan, bisa sama. Jadi siapa yang melakukan tawaf, Allah akan ampunkan dosanya. Nah, ketika Nabi Adam diusir ke dunia, maka Allah berikan taufik, pertolongan untuk melihat bekas tawaf yang dibangun oleh malaikat itu. Maka bertawaflah menara Adam di sekeliling Ka'bah itu. Bekas, ya, belum ada bangunannya. Bertawaf, inilah yang dibacanya. Jadi doa permohonan ampun Nabi Adam ketika itu adalah ini. Apa hikmahnya? Jangan tanya-tanya dulu, amalkan saja. Nanti aku kasih tahu gara-gara itu beramal, ya. Ustaz awal nanti kalau ada yang silap perbaiki, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ya. Nanti silahkan diperbaiki, dicatat, silahkan Ibu amalkan. Jadi habis sholat, kalau guru mengamalkan minimal 2 kali aja dibaca. 1 setelah subuh, 1 mau tidur. Sekurang-kurangnya 1 kali. Sekurang-kurangnya setiap hari 1 kali. Terserah di mana. Jadi apa ucapan yang keluar dari bibir Nabi Adam ketika inilah dia ucapannya. Jadi bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah, nanti Bu setiap mengaji buat catatan. Insya Allah setiap mengaji Bu kasih 1 amalan. Mau pendek pun pendek lah. Biar segini amalan Ibu. Seperti Al-Quran, tapi nggak dia malam-malkan, ya kan? Jarang-jarang aku mau ngasih amalan, makanya ini udah 2. Ini pendek kali ini. Jadi setiap mau mandi, yakin Ibu mandi itu tak jelas pakaian, mau masuk bismillahirrahmanirrahim, mau huwa oke, mau ultrah, terserah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.